guru mereka. Ada beberapa riwayat. Yang pertama dari Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di masa mengabdi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada guru beliau Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika mondok sama guru beliau Imam Muhammad suka diuji, dicoba, dites. Satu waktu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didorong masuk ke sungai yang saat itu di dalam keadaan daripada musim dingin yang begitu dingin. Didorong sama gurunya, diketawain sama gurunya. Teman-teman yang lain menertawakan, dibully kalau bahasa kita. Ini guru ke murid. Nggak bisa dicontoh dari murid ke murid, tapi dari guru ke murid. Kemudian hampir setiap saat Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas ini selalu memarahi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dimarahin Syekh Abdul Qadir Jailani, dimarahin, dikatain dan lain sebagainya. Terus demikian Syekh Abdul Qadir Jailani ta'zim, takrim terhadap gurunya, taat, tunduk. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Abdul Qadir Jalani? Karena kalau Syekh Abdul Qadir Jailani beda dengan Syekh Abdul Qadir Jalani ya, dia akan menjalani walaupun diceburin ke sungai ya. Bakti, patuh, dan tidak ada sedikit pun kekecewaan di dalam hati Syekh Abdul Qadir Jalani, bahkan tambah cinta terhadap gurunya. Sampai beberapa teman Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini habis cerita ini doktrin nih, doktrin nanti ya. Dengar dulu, dengar. Ini yang menyaksikan kejadian ini iba, kasihan. Ngomong sama Imam Muhammad, Imam, apa nggak kasihan Syekh Abdul Qadir Jalani engkau selalu lakukan? Betul berarti dia nyebutinnya Syekh Abdul Qadir Jalani bukan Jailani. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dikatain, diceburin ke kolam dalam musim dingin, kemudian ditinggal, dimarah-marahin. Apa engkau ini nggak kasihan wahai guru? Apa jawabnya Imam Muhammad? Wahai muridku, ketahuilah, sesungguhnya Abdul Qadir Jailani ini adalah murid yang paling aku sayang karena sabar, taat, bakti kepadaku, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap diriku. Dan aku menguji dia karena aku tahu satu waktu dia akan menjadi Sultanul Aulia, sehingga aku mempercepat untuk dia bisa mencapai magom Sultanul Aulia dengan sabar terhadap ujian. Jadi kadang-kadang ujian dari guru itu untuk mempercepat magom kita, saudara. Betul. Untuk melatih kesabaran kita, melatih mental kita. Begitulah didikan seorang guru. Kenapa? Wajib untuk bakti seorang murid terhadap gurunya. Nah ini setuju, betul seperti ini. Kadang-kadang seseorang memiliki kelebihan gara-gara ta'zim kepada guru. Guru yang mana dulu, kan begitu. Kemudian Al-Imam Burhanuddin memiliki guru Imam Fakhruddin. Imam Burhanuddin ini sampai di dalam mazhab Syekhus Suyukh, guru di atas guru. Imam Burhanuddin ketika mengajar, beliau sedang mengajar, lalu kemudian yang diajar ulama-ulama besar. Di tengah-tengah mengajar beliau berdiri, kemudian tidak lama duduk lagi mengajar. Setelah mengajar berdiri lagi, kemudian duduk lagi, sehingga murid-muridnya bertanya, wahai imam, mengapa engkau lakukan hal yang semacam ini? Maka beliau menjawab, iya, ketika aku sedang mengajar, aku melihat putra guruku lewat di depan pintu dan berdiri di depan pintu, anak daripada Imam Fakhruddin, maka aku berdiri untuk mengagungkan daripada anak guruku. Ketika itu anak berlalu dari pandanganku, aku baru berani duduk. Dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun, padahal beliau telah menjadi ulama besar di kala itu, saudara. Al-adab bil ilm, adab itu di atas ilmu, saudara. Jadi kalau ada orang berilmu tapi tidak beradab, maka mereka itu sama seperti setan. Kemudian yang berikutnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau memiliki guru Al-Habib Abdullah bin Tahir. Habib Sahib Sulam Taufik. Habib nih. Satu waktu Habib Abdullah bin Tahir ini datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Sampai di rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, wahai Abdullah, saya mau ke kamar mandi, siapin saya sendal. Maka diambilkan sendal baru untuk gurunya, diberikan yang terbaik untuk gurunya, padahal sendalnya banyak. Tapi diambilkan sendal yang baru, yang bagus, yang baik buat gurunya. Dipakai oleh gurunya ke kamar mandi, berwudu, kemudian keluar dari kamar mandi. Maka apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Sandal itu saudara diambil oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Mewah ya, dari zaman dulu udah ada kamar mandi ya kan. Memang dari dulu memang udah ada kamar mandi kan. Ya, kemudian diciumin sendal yang bekas dipakai oleh gurunya. Oh, diciumin. Berarti beda dengan Syekh Abdul Qadir Jailan. Ini Habib ya. Diciumin sendalnya habis ke kamar mandi. Lakuin budak. Biar dapat pahala, biar dapat ilmu ya, diciumin sendal guru.
plastik, dimasukkan ke lemarinya, dijadikan jimat seumur hidup, dia tidak akan pernah memakainya karena pernah dipakai oleh gurunya. Oh, dijadikan jimat ya ikhwan. Dijadikan jimat, sendal guru dibawa masuk ke toilet, dibawa masuk ke kamar mandi, diciumin. Ini orang maniak kayaknya ya. Orang itu ada juga yang seperti itu, tapi maniak. Dapat celana dalam pacarnya, dibawa masuk, dicium-cium, itu maniak biasanya. Lanjut. Allah kasih daripada keberkahan, saudara. Oh, dikasih keberkahan, biar dapat keberkahan dari Allah, cium-cium sendal guru. Hati-hati kalau ada tai kucing, jangan dibersihkan ya, dijilat punya guru. Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu arda, kakek daripada segenap para habaib, keturunan Al-Hamid, Al-Muhdar bin Yahya, Al-Haddar bin Jimdan, dari keturunan beliau. Ya, lanjut. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Adil bin Salim. Iya, tiap hari bertemu dengan Nabi. Ya. Kenapa nggak jadi perawi hadis saja? Kan langsung ketemu sama Nabi itu. Seharusnya nanya aja langsung semua, bisa jadi perawi hadis. Ya kan? Ada nggak? Mungkin ada, saya nggak tahu. Ada Habib yang perawi hadis. Qala Habib Fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh seorang Habib. Yud. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruh. Waduh, ini luar biasa saktinya. Jadi beliau pernah menolong kakeknya, padahal waktu itu beliau belum dilahirkan. Artinya ruhnya yang menolong kakeknya. Lanjut. Wa ta'ala, salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Anda tahu, ketika pertama beliau mengaji kepada gurunya, ketika beliau datang ke rumah gurunya, apa yang dilakukan gurunya? Gurunya tidak membuka pintu selama 3 hari 3 malam. Waduh, sombong amat gurunya. Saya percaya dengan ruh, ada ruh yang lebih duluan daripada jasad ya. Tapi kalau ruh menolong misalnya untuk menghalau begal, itu saya nggak percaya. Membantu misalnya ngupas kacang, itu nggak bisa. Karena alam ruh itu dengan alam kita beda ya kawan. Ya, jadi ini ngawur ini. Menurut saya, menurut ilmu yang saya tahu. Karena di alam ruh itu nggak sama dengan alam kita ya ikhwan ya. Lanjut. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim mengapa? Nunggu di depan pintu gurunya selama 3 hari 3 malam, ibadah di depan rumah gurunya sampai gurunya buka pintu. Ya. Diuji oleh gurunya 3 hari 3 malam, datang ke rumah guru pengen ngaji, nggak dibukain pintu 3 hari 3 malam. TIJ mengatakan, makanya nggak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Untung bukan TIJ. Kalau TIJ dobrak pintunya. TIJ pikir gurunya mati, sakit atau apa ya kan. Kalau kita datangi ke tempat guru, kita tahu ada di dalam tapi nggak dibukain pintu, ya kita tendang lah. Takutnya nanti dirampok, dibegal atau apa. Kalau TIJ begitu, makanya begini potongannya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.